Et bono ex lex legum, apa yang baik adalah hukumnya hukum, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rantai NIM 22080161776, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum. Di sini saya dan teman-teman akan membawakan bagaimana analisis yang telah kami buat berupa paper mata kuliah hukum anti monopolitik dan persaingan usaha tidak sehat. Dan ada saya sendiri, kemudian ada Rifki Nur Halwi Hamzah, ada Yehuda Yohanes Yagian, Kenny Robert, serta Billy Henry Junior. Jadi kami di sini mengangkat PT Astro yang bersengketa dengan PT DV. Jadi bagaimana kita tahu PT Astro ini merupakan pihak telekomunikasi atau pihak media yang berbasis di Malaysia. Kemudian PT DV ini atau PT Direct Vision ini adalah PT yang ada di Indonesia. Jadi kemudian PT Astro ini menggunakan jasa PT DV sebagai distributor. Kemudian setelah beberapa waktu perjalanan bisnis mereka, kemudian terjadi konflik bagaimana PT DV ini tidak melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh PT Astro ini. Kemudian pada akhirnya PT Astro ini melayangkan gugatan ke PT DV yang kemudian dimenangkan oleh PT Astro. Kemudian bagaimana kita menganalisis? Kita bisa melihat bagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana disebutkan dalam pasal 16 bahwasanya perjanjian dua negara dilarang apabila menyebabkan atau menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat atau oligopoli. Kemudian kita juga bisa melihat dalam pasal 4 di mana dilarang adanya dua entitas badan bisnis yang membuat sebuah perjanjian yang kemudian melaksanakan dan dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dalam pasal 4 juga disebutkan bahwasannya itu dapat dikategorikan sebagai perjanjian usaha yang tidak sehat karena dapat menyebabkan persaingan usaha oligopoli yang menyebabkan pembunuhan pasar atau menguasai pasar sekitar 75%. Kemudian kita juga bisa melihat bahwasanya hal ini dimaklumkan dalam, kalau saya tidak salah, dalam putusan KPPU dalam putusan nomor 123 tahun 2019. Bahwasanya disebutkan dalam hal ini diperkuat oleh keputusan tersebut untuk dalam kasus ini. Jadi saya melihat bahwasanya hal ini perlu adanya due intelligence, kemudian adanya perlunya penguatan dasar hukum dalam pelaksanaan hukum kita. Sepertinya sudah cukup perlu untuk adanya pembaruan undang-undang ini, karena kita melihat bagaimana semakin kesini bahwasanya semakin hukum itu semakin mengejar, bukan adanya hukum itu yang dikejar-kejar. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Yehuda Yohanes Yagian ingin memberikan hasil analisa saya terkait dengan kasus PT Astro. Jadi secara garis besar analisa saya dititik beratkan kepada hasil putusan pengadilan, yang dimana putusan pengadilan di masa itu memberikan kebebasan atau cara gamblangnya PT Astro memenangkan kasus ini. Nah, pengadilan pada saat itu berdalih bahwa PT Astro dan PT Direct Vision merupakan salah satu kesatuan ekonomi yang tunggal, sehingga itu menjadikan alasan pengadilan di masa itu membebaskan mereka dari tuntutan sesuai dengan yang ada dalam pasal 16 ayat pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, menurut analisa hukum saya bahwa meskipun PT Astro dan PT Direct Vision dibebaskan dengan dalih mereka merupakan satu kesatuan ekonomi yang tunggal, menurut saya itu tidak memberikan sebuah keadilan hukum, yang dimana meskipun mereka secara formal merupakan satu kesatuan entitas, namun secara substansi tindakan kerjasama dari kedua belah pihak tersebut secara tidak langsung memberikan iklim ekonomi yang tidak sehat bagi pelaku-pelaku usaha yang lainnya. Nah, maka dari itu menurut saya perlu adanya perombakan yang komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar kemudian ke depannya hal serupa tidak terjadi, dan kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat memberikan keadilan hukum yang pasti bagi setiap kasus yang akan timbul di kemudian hari.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alvinur Hamzah dengan NIM 22080161166. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video singkat terkait kasus yang cukup menarik, yaitu antara Astro Al Asia Network dengan PT Direct Vision. Kasus ini terkait kerjasama siaran TV berbayar yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli. Di sini Astro dianggap membatasi peredaran dan membuat diskriminasi. Ia melanggar pasal 19 huruf A dan C serta diduga menyalahgunakan posisi dominan. Setelah diselidiki oleh KPPU, hasilnya Astro terbukti bersalah, sementara Direct Vision tidak. Dari kasus ini kita belajar bahwa perjanjian bisnis, apalagi yang eksklusif, itu bisa melanggar prinsip persaingan sehat kalau tidak diatur dengan adil. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus perjanjian antara Astro dan juga PT Direct Vision ini merupakan salah satu contoh penting dalam hubungan bisnis lintas negara. Kasus ini awalnya berawal ketika Astro, yaitu media asal Malaysia, bekerja sama dengan PT Direct Vision yang dinaungi oleh Lipo Group untuk menghadirkan layanan televisi berbayar di Indonesia. Namun kerjasama itu tidak berjalan mulus karena di dalam kerjasamanya dianggap bahwa adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Dan juga kemudian permasalahan ini itu sampai dibawa ke arbitrase internasional di Singapura yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lintas negara itu memiliki tantangan tersendiri. Meskipun arbitrase telah dijatuhkan, pelaksanaannya di Indonesia tetap membutuhkan pengakuan dari pengadilan nasional. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa setiap perjanjian internasional harus membuat aturan hukum yang jelas, termasuk yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal itu penting agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Membahas mengenai kasus perjanjian antara Astro Al Asia Network PLC yang berbasis di Malaysia dan juga PT Direct Vision yang berada di Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana kerjasama bisnis lintas negara dapat menimbulkan persoalan hukum dalam konteks persaingan usaha yang tidak sehat. Melalui perjanjian Subscription and Shareholder Agreement atau biasa disebut dengan SSA, Astro itu memberikan hak siar eksklusif kepada PT Direct Vision untuk menayangkan berbagai konten premium, salah satunya yaitu konten Liga Inggris, yaitu Barclays Premier League. Namun pemberian hak siar ini secara eksklusif menimbulkan dugaan terjadinya praktek monopoli dan juga pembatasan persaingan usaha di pasar televisi berlangganan di Indonesia. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, praktek eksklusivitas ini yang menutup akses bagi pelaku usaha lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal 19 huruf A dan C, yaitu perbuatan yang membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli barang dan atau jasa di pasar yang bersangkutan. Dan jika dibahas mengenai perspektif hukum dalam persaingan usahanya, inti sebenarnya dari permasalahan dalam kasus ini terletak pada klausul eksklusivitas yang ada di dalam perjanjian antara Astro dan juga PT Direct Vision. Dengan adanya perjanjian tersebut, PT Direct Vision ini menjadi satu-satunya operator yang dapat menayangkan konten olahraga premium dari Astro, sedangkan pesaingnya seperti Telkom Vision, Indovision itu kehilangan akses terhadap tayangan yang diminati masyarakat tersebut. Jadi kondisi ini secara lain itu menciptakan barrier to entry atau hambatan masuk bagi pelaku usaha lain untuk bersaing di pasar konten premium televisi berlangganan. Dan dalam persaingan usaha juga, dominasi semacam ini dianggap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan atau abuse of dominant position. Dan artinya itu adalah karena mempersempit pilihan konsumen dan mengurangi efisiensi pasar. Oleh karena itu, praktek semacam ini dapat dianggap bertentangan dengan asas dasar dalam hukum persaingan usaha, yaitu asas keadilan dan efisiensi ekonomi. Sekian dari analisis saya dan juga teman-teman. Jika ada salah kata maupun kesalahan analisis saya dan teman-teman, minta maaf. Sekian dari video ini, terima kasih.